Halo, nama saya Christopher Magrat Ambarita dari NIM 13S24042. Halo, nama saya Gope Brit Panggawian, NIM 130435. Saya dari Oriente Elektro. Halo, perkenalkan saya Melanie Deborah Sitohang dengan NIM 13S24053. Nah, di sini kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih proyek ini. Nah, jadi kami memilih proyek ini karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan permintaan energi listrik yang terus meningkat. Sedangkan energi listrik yang sering dipakai itu berasal dari sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, pemakaian energi fosil ini tidak hanya menghabiskan sumber daya alam yang terbatas, namun juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif terhadap bumi yang kita cintai ini, kami memilih untuk menghasilkan energi listrik dari energi surya seperti cahaya matahari. Sekian penjelasan latar belakang kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang kami gunakan di proyek kami ini, solar tracker. Jadi kami gunakan panel surya sebanyak 2 biji dan juga sensor LDR sebanyak 4 biji atau bisa disebut sensor cahaya, dan juga kami menggunakan servo motor sebanyak 2 biji, dan ada juga kami menggunakan servo motor 20 kilo, dan kami menggunakan kabel jumper, begitu juga dengan Arduino Uno, ada juga Bajar, ada juga ESP32, dan kami juga menggunakan breadboard, dan ada juga kapasitor, dan kami menggunakan baterai 7,4 volt, dan ada juga BMS 20 ampere, dan ada juga TP 5100. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerjanya atau sistem kerjanya dari alat kita ini. Nah, pertama yang kita gunakan dari otaknya itu microcontroller itu adalah salah satunya adalah Arduino Uno. Yang menggunakan kita Arduino Uno dari Arduino R3. Dan kita menggunakan modulnya atau microcontrollernya untuk menggunakan dashboardnya kita menggunakan ESP32. Nah, sebelum itu kita menggunakan salah satunya itu adalah solar panel. Nah, di solar panel ini untuk menangkap cahayanya. Ketika cahaya ada, dia akan diteruskan melalui ke si TPS TP500 untuk si charging modulnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia cahayanya sudah menyala. Nah, walaupun cahayanya sudah menyala, dia tidak ada daya yang belum masuk, dia sudah ada karena dia mendapatkan cahaya. Kalau misalnya kita tes tidak ada cahaya, dia akan mati. Kalau misalnya kita berikan dia cahaya, dia langsung akan menyala dengan indikator ada warna merahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan cahaya yang ditangkap dari solar panel ini akan diteruskan ke TP500, dan di TP500 ini fungsinya untuk memberikan agar charging atau yang daya yang masuk oleh baterai ini tidak terlalu besar sehingga baterai itu bisa meledak. Nah, charging modulnya ini akan mengeksekusi itu agar tidak terlalu besar. Nah, BMS modul ini untuk modulnya untuk menangkap dari si solar panelnya itu. Baru daya yang diberikan dari solar panel akan diteruskan ke dalam si baterai ini yang ada di sini. Nah, dari sini itu kita menggunakan servo. Nah, apa servo gunanya itu? Nah, servo gunanya untuk mengikuti arah cahaya yang datang. Sini kita cahaya yang menggunakan konteksnya adalah matahari. Nah, ketika matahari bergerak dari sini ke sini atau bergerak, nah dia akan terus mengikuti arah pergerakannya matahari tersebut, sehingga energi yang dihasilkan akan terus berkelanjutannya, sehingga pada sudah malam hari energi yang ditangkap akan menghasilkan energi yang terbaru lagi, yaitu bisa gunakan untuk salah satu yang kita gunakan untuk lampu. Anggaplah saja ini lampu. Nah, di situ ya kita berikan, bisa saja kita selain tidak lampu kita bisa gunakan kipas atau yang lainnya.
Nah, di sini kita akan memberikan untuk penguatnya dari daya untuk menggerakkan ini, yaitu kita perlu namanya adalah kapasitor. Sehingga kapasitor itu akan memberikan energi yang kencang dari si baterai itu. Nah, kita gunakan kapasitor ini untuk kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Ini 100 mikrofarad. Nah, kita gunakan ini untuk mengencangkan dari daya yang diberikan. Nah, bagaimana sistem kerjanya dia bisa menangkap cahaya dari matahari? Nah, kita menggunakan sensor LDR, namanya sensor LDR atau sensor cahaya. Kita menggunakan 4 buah sensor untuk menggerakkan si servo ini. Ketika ada cahaya dari ke kiri, servo yang sebelah kiri dia akan mengikuti. Dan ada cahaya di sebelah kanan, dia akan memberikan pergerakan ke kanan di situ. Makanya kita menggunakan 4 sensor LDR sehingga perputarannya bisa mengikuti arah cahayanya itu. Nah, demikian untuk yang menjelaskannya. Akan kami peragakan sistem kerja dari alat kita ini sehingga dapat memberikan pengetahuan dan lebih mengerti ke depannya. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara kerja dari sebuah alat ini. Oke, kita langsung gunakan, kita peragakan, kita demokan langsung saja. Oke, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia menerima cahayanya itu. Nah, ketika dia menerima cahaya, bisa kita lihat dia akan menghasilkan LED dan sumber bunyi di sini. Coba. Oke, berikut peragaan yang kami gunakan. Semoga ini bakal menjadi proyek yang baik dan mendapatkan penilaian yang terbaik. Terima kasih ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard dari proyek kami, yaitu solar tracker. Nah, di sini tuh ada tegangan baterainya, ada intensitas cahaya yang didapatkan, lalu ada lampu. Terus di sini ada 4 sensor LDR yang kami pakai, yang kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, ini posisi servonya. Lalu di sini ada panel surya dan aliran energinya, dan kemudian di sini log aktivitasnya seperti pada jam 3:35 tadi itu LDR satunya menghasilkan 863 ADC. Nah, di sini histori sensor LDR-nya itu yang kami pakai itu 60 detik terakhir. Nah, sekian dari penjelasan dashboard kami. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami.